warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muni Sartika, NPMA 1F021004 dari kelas 1B Prodi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan melakukan praktikum yang berjudul Gerak Melingkar. Adapun tujuan dari praktikum kali ini yaitu pertama, mengajukan pertanyaan berkaitan dengan hipotesis atau dugaan hasil percobaan gerak melingkar. Kedua, menentukan alat dan bahan yang digunakan pada percobaan gerak melingkar. Dan ketiga, mengetahui fungsi dan cara menggunakan alat pada percobaan gerak melingkar. Keempat, menentukan langkah kerja pada percobaan gerak melingkar. Kelima, menyusun atau melengkapi tabel hasil percobaan gerak melingkar. Keenam, menafsirkan besaran yang mempengaruhi gerak melingkar. Yang ketujuh, menghubungkan hasil-hasil percobaan gerak melingkar dengan teorinya. Kedelapan, membuat kesimpulan dari percobaan gerak melingkar. Kesembilan, mengemukakan hasil pengamatan yang mungkin terjadi jika besaran yang berpengaruh pada percobaan gerak melingkar. Dan kesepuluh, menggunakan konsep yang benar untuk menjelaskan hal yang terjadi berkaitan dengan gerak melingkar. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum gerak melingkar yaitu yang pertama, beban dengan massa 200 gram. Kedua, beban dengan massa 100 gram. Dan ketiga, beban dengan massa 50 gram. Alat yang digunakan selanjutnya yaitu penjepit kertas, pena, tali nilon dengan panjang 50 cm, penggaris dengan panjang 30 cm, dan yang terakhir stopwatch. Adapun langkah kerjanya yaitu, baiklah, langkah kerja dari percobaan gerak melingkar yaitu yang pertama, masukkan tali ke dalam batang pena. Kemudian ikat tali pada bagian bawah ke beban 50 gram agar sebagai beban tetap. Kemudian ikat tali pada beban 100 gram sebagai beban putar. Selanjutnya, ukur panjang tali 30 cm dari tabung pena ke beban 100 cm. Kemudian, jepit tali pada bagian bawah pena dengan menggunakan penjepit kertas. Langkah selanjutnya yaitu putar beban 100 gram secara horizontal bersamaan dengan menghidupkan stopwatch dan menghentikannya ketika putaran sampai 10 kali. Kemudian catat hasilnya. Lakukan percobaan sampai 3 kali. Percobaan pertama, kemudian catat hasilnya pada tabel pengamatan. Percobaan kedua, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Percobaan ketiga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Langkah selanjutnya yaitu ganti beban putar dengan massa 200 gram. Kemudian putar beban dengan massa 200 gram secara horizontal bersamaan dengan menghidupkan stopwatch dan menghentikannya ketika 10 putaran, dan lakukan percobaan sampai 3 kali. Percobaan pertama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Percobaan kedua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Percobaan ketiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Langkah selanjutnya yaitu ukur panjang tali 15 cm dari tabung pena ke beban 200 gram. Kemudian jepit tali pada bagian bawah tabung pena dengan menggunakan penjepit kertas. Selanjutnya, putar beban dengan massa 200 gram dengan panjang talinya 15 cm. Putar bersamaan dengan menghidupkan stopwatch dan menghentikannya pada saat 10 putaran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Percobaan kedua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Percobaan ketiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian catat hasil percobaan pada tabel pengamatan. Baiklah, berikut adalah tabel pengamatan 5.1 di mana massa beban tetap yaitu 50 gram, massa beban putar yaitu 100 gram, dan jari-jarinya yaitu 30 cm. Selanjutnya untuk waktu 10 putaran, periode, kecepatan sudut dan kecepatan linier, serta ralat mutlak, ralat nisbi, dan ketelitian dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya, pada tabel pengamatan 5.2 dengan massa beban tetap yaitu 50 gram dan massa beban putar yaitu 200 gram. Untuk jari-jarinya 30 cm. Untuk waktu 10 putaran, periode, kecepatan sudut, dan kecepatan linier, serta ralat mutlak, ralat nisbi, dan ketelitian dapat dilihat pada tabel. Kemudian pada tabel pengamatan 5.3 dengan massa beban tetap yaitu 50 gram, massa beban putar yaitu 200 gram, sedangkan jari-jarinya itu 15 cm. Untuk waktu 10 putaran, periode, kecepatan sudut, kecepatan linier, serta ralat mutlak, ralat nisbi, dan ketelitian dapat dilihat pada tabel. Selanjutnya, untuk rumus dan hasil perhitungan. Yang pertama, perhitungan periode pada tabel pengamatan 5.1 dengan menggunakan rumus periode sama dengan waktu dibagi dengan jumlah putaran. Pada percobaan pertama didapat 0,585 sekon, pada percobaan kedua didapat 0,602 sekon, dan percobaan ketiga didapat 0,641 sekon. Selanjutnya, pada perhitungan periode pada tabel pengamatan 5.2 dengan menggunakan rumus periode sama dengan waktu dibagi dengan jumlah putaran, didapatlah pada percobaan pertama 0,755 sekon, percobaan kedua 0,722 sekon, dan percobaan ketiga 0,756 sekon. Dan perhitungan periode pada tabel pengamatan 5.3 dengan menggunakan rumus periode sama dengan waktu dibagi dengan jumlah putaran. Pada percobaan pertama didapat 0,523 sekon, pada percobaan kedua didapat 0,666 sekon, pada percobaan ketiga didapat 0,650 sekon. Kemudian untuk perhitungan kecepatan sudut, pada tabel pengamatan 5.1 menggunakan rumus kecepatan sudut sama dengan 2pi per T, di mana T itu periode dan pi itu konstanta lingkaran. Percobaan pertama didapat 9,78 radian per sekon, percobaan kedua didapat 10,43 radian per sekon, percobaan ketiga didapat
9,79 radian per sekon. Selanjutnya untuk perhitungan kecepatan sudut pada tabel pengamatan 5.2 menggunakan rumus yang sama, yaitu dengan kecepatan sudut sama dengan 2pi per t. Pada percobaan pertama didapat 8,31 radian per sekon, pada percobaan kedua didapat 8,69 radian per sekon, dan pada percobaan ketiga didapatlah 8,30 radian per sekon. Kemudian pada tabel pengamatan 5.3 perhitungan kecepatan sudut menggunakan rumus yang seperti pada percobaan sebelumnya, yaitu kecepatan sudut sama dengan 2pi per t. Pada percobaan pertama didapatlah 12 radian per sekon, pada percobaan kedua didapatlah 9,42 radian per sekon, dan pada percobaan ketiga didapatlah 9,66 radian per sekon. Selanjutnya untuk perhitungan kecepatan linier pada tabel pengamatan 5.1 menggunakan rumus yaitu V sama dengan 2πr dibagi T, yang dimana R itu jari-jari dengan satuan M, T itu periode dengan satuan S, dan P itu konstanta lingkaran. Pada percobaan pertama didapatlah 3,22 meter per sekon, pada percobaan kedua didapatlah 3,12 meter per sekon, dan pada percobaan ketiga didapatlah 2,94 meter per sekon. Perhitungan kecepatan linier pada tabel pengamatan 5.2 menggunakan rumus yang sama, yaitu V sama dengan 2πr dibagi T. Pada percobaan pertama didapat 2,49 meter per sekon, percobaan kedua didapat 3,26 meter per sekon, dan percobaan ketiga didapat 2,49 meter per sekon. Kemudian pada tabel pengamatan 5.3 dengan perhitungan kecepatan linier, yaitu menggunakan rumus yang sama, yaitu V sama dengan 2πr dibagi T. Pada percobaan pertama didapat 3,60 meter per sekon, dan pada percobaan kedua didapat 2,82 meter per sekon, dan percobaan ketiga didapat 2,90 meter per sekon. Selanjutnya untuk ralat gerak melingkar. Yang pertama, ralat waktu untuk 10 putaran. Tabel pengamatan 5.1. Untuk ralat mutlak didapat 0,17, ralat nisbi 2,79%, dan ketelitian sebesar 97,21%. Kemudian untuk ralat periode pada tabel pengamatan 5.1 didapat ralat mutlak 0,13, ralat nisbi 21,34%, dan ketelitian sebaran 78,66%. Berikut adalah data hasil pengukuran pada tabel pengamatan 5.1 untuk pada waktu 10 putaran dan pada periode dengan untuk X ditambah delta X dan untuk X dikurang delta X. Selanjutnya untuk ralat waktu pada 10 putaran pada tabel pengamatan 5.2 didapatlah ralat mutlak 0,09, ralat nisbi 1,21%, dan ketelitian sebesar 98,79%. Dan pada ralat ke periode pada tabel pengamatan 5.2 didapatlah ralat mutlak 0,015, ralat nisbi 2,02%, dan ketelitian sebesar 97,98%. Selanjutnya untuk data hasil pengukuran pada tabel pengamatan 5.2 pada waktu untuk 10 putaran yang untuk X ditambah delta X dan untuk X dikurang delta X, serta pada periode untuk X ditambah delta X dan untuk X dikurang delta X. Selanjutnya ralat waktu untuk 10 putaran pada tabel pengamatan 5.3 didapatlah ralat mutlak 0,55 dan ralat nisbi 8,97%, dan ketelitian sebesar 91,03%. Kemudian untuk ralat periode pada tabel pengamatan 5.3 ralat mutlak sebesar 0,04 dan ralat nisbi didapatlah sebesar 6,52%, dan ketelitian didapat sebesar 93,48%. Berikut adalah data hasil pengukuran tabel pengamatan 5.3 untuk pada waktu 10 putaran dan pada periode yang untuk X ditambah delta X dan untuk X dikurang delta X. Selanjutnya, jawaban pertanyaan nomor 6. Apa saja besaran yang mempengaruhi kecepatan sudut dan kecepatan linier pada gerak melingkar? Jawabannya, besaran yang mempengaruhi kecepatan sudut yaitu periode dan waktu, sedangkan besaran yang mempengaruhi kecepatan linier yaitu jari-jari dan kecepatan sudut. Nomor 7, jelaskan hubungan besaran yang mempengaruhi kecepatan sudut dan kecepatan linier pada gerak melingkar berdasarkan teori.
Jawabannya, hubungan periode dengan kecepatan sudut yaitu semakin besar nilai periode, maka akan semakin kecil nilai kecepatan sudut. Dan begitu juga sebaliknya, semakin kecil nilai periode, maka akan semakin besar kecepatan sudut. Jadi dapat disimpulkan bahwa periode berbanding terbalik dengan kecepatan sudut. Yang kedua, hubungan periode dengan kecepatan linear yaitu semakin kecil nilai periode, maka akan semakin besar nilai kecepatan linear. Dan begitu sebaliknya, semakin besar nilai periode, maka semakin kecil nilai kecepatan linear. Kecepatan linear memiliki hubungan dengan periode karena kecepatan linear memiliki hubungan dengan kecepatan sudut, di mana kecepatan linear berbanding terbalik dengan periode. Hubungan jari-jari dengan kecepatan linear yaitu semakin besar jari-jari, maka akan semakin besar kecepatan linear. Begitupun sebaliknya, semakin kecil jari-jari, maka akan semakin kecil kecepatan linearnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa jari-jari berbanding lurus dengan kecepatan linear. Nomor 8. Tulis kesimpulanmu mengenai percobaan gerak melingkar. Jawabannya, besaran-besaran yang ada pada gerak melingkar yaitu masa beban, jari-jari, waktu, dan periode. Besaran-besaran ini saling berkaitan satu sama lain, di mana masa beban menjadi jari-jari dapat mempengaruhi waktu yang diperlukan untuk 10 kali putaran. Kemudian waktu dan banyaknya putaran ini dapat mempengaruhi periode, sedangkan periode akan mempengaruhi kecepatan sudut, di mana semakin kecil periode, maka kecepatan sudut yang dihasilkan semakin besar, dan sebaliknya, semakin besar periode, maka kecepatan sudut semakin kecil. Selain itu, periode dan jari-jari juga dapat mempengaruhi kecepatan linear. Semakin besar periode, maka kecepatan linear semakin kecil, sedangkan semakin besar jari-jari, maka kecepatan linear semakin besar. Hal ini dikarenakan kecepatan linear berbanding lurus dengan jari-jari dan berbanding terbalik dengan periode. Nomor 9. Jika masa beban putar dan jari-jari lintasan gerak melingkar pada tabel pengamatan 5.3 masing-masing dirubah menjadi 2 kali. Bagaimanakah periodenya? Jawabannya, jika masa beban putar dan jari-jari lintasan gerak melingkar diperbesar menjadi 2 kali dari tabel pengamatan 5.3, maka periodenya akan semakin lama. Nomor 10. Jelaskan bagaimana menentukan jarak yang ditempuh sepeda jika diketahui jari-jari roda, periode roda, dan lama mengayuh sepeda. Jawabannya, untuk menentukan jarak yang ditempuh perlu dicari terlebih dahulu kecepatan linearnya. Karena kecepatan linear yaitu jarak yang ditempuh per satuan waktu. Rumus kecepatan linear yaitu V sama dengan 2 pi R dibagi T. Setelah didapatkan kecepatan linearnya, maka kita bisa mencari jarak yang ditempuh menggunakan rumus P sama dengan S dibagi T. Sekian video praktikum gerak melingkar dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.